Sini saya menjelaskan ada perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Yang pertama tuh dari aspek lingkungan dan orientasi terhadap alam. Kalau dari masyarakat desa sendiri itu kenyataan alamnya sangat menunjang kehidupan, karena itu dia tuh hemat intinya kayak gitu. Terus masyarakat perkotaan itu cenderung bebas dari kenyataan alam kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Ya intinya uh, bukan melawan alam, tapi cenderungnya tuh udah bebas, nggak mikirin, yang penting baik lah gitu intinya. Terus yang kedua tuh ada pekerjaan atau pencahariannya. Terus kalau di pedesaan tuh yang menonjol adalah bertani, nelayan, berternak. Sedangkan kalau di perkotaan tuh beraneka ragam dan terspesialisasi, yaitu kayak kerja di perkantoran, terus kalau punya keahlian bisa di perusahaan gitu kayak gitu. Terus ukuran komunitas lebih kecil dengan tingkat kepadatan rendah. Ya emang segitu-segitu aja kalau di pedesaan. Kalau di kotanya ya sebaliknya kayak gitu, tinggi, jadinya sama lah kayak gitu, lebih kecil kalau di pedesaan, kualitasnya lebih besar. Terus ada homogenitas dan heterogenitas kayak gitu. Jadi kalau di pedesaan tuh ada homogenitas dalam ciri-ciri sosialnya, kepercayaan bahasa dan istiadat. Nah kayak itu kalau pedesaan tuh di pedesaan itu uh, apa namanya, kayak adat itu dan bahasanya itu masih apa ya, dibilang ya lengkap banget lah kayak gitu, masih logatnya tuh masih bagus kayak gitu. Kalau udah sampai ke perkotaan kan tata bahasanya sudah bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Udah kayak bahasanya tuh, bahasa dari pedesaan tuh udah mulai berkurang kayak gitu, kalau apalagi nanti perpindahannya ke kota kayak gitu. Terus pelapisan sosialnya, ukuran pada kepemilikan tanah, kepercayaan bahasa istiadat. Jadi itu lanjut ke pelapisan sosial, ukuran pada kepemilikan tanah, kepercayaan bahasa istiadat kalau di pedesaan. Terus kalau di perkotaan itu ada ukuran pada kekayaan materi, tingkat pendidikan, kesenjangan sosialnya relatif besar, tingkatannya lebih tinggi kalau di kota. Berarti intinya kalau di desa kan kepemilikan percayaannya juga agak, bukan kecil tapi agak rendah gitu loh. Terus kalau mobilitas sosialnya relatif kecil karena masyarakat di pedesaan tuh homogen. Kalau di sebaliknya di kota itu relatif besar, masyarakatnya heterogen tuh. Mobilitas sosialnya besar lah gitu, jadi banyak ruang lingkupnya. Kalau di perkotaan, kalau pedesaan ya di situ aja gitu. Terus interaksi sosialnya di pedesaan bentuk umum, kerjasamanya konflik sedapat mungkin dihindari, cenderung bersifat informal. Jadi khusus di daerah pedesaan situ aja kalau mau ada yang kerjasama atau gimana. Kalau di perkotaan bentuk umum adalah persaingan karena motif ekonomi, cenderung bersifat formal, yaitu saling bukan berbalapan ya, apa dibilangnya ya bersaing lah bilangnya gitu, bener. Terus pengawasan sosialnya kalau di pedesaan tuh kualitas pribadi tentukan oleh kejujuran, kebangsawanan, dan pengalaman kayak gitu. Jadi kejujurannya bagus lah, dari turun menurun itu kayak gitu, dari segi pengalamannya juga. Terus kalau di kota itu kualitas pribadi lebih ditentukan oleh sistem hierarki dan birokrasi, yaitu harus kalau misalnya mau masuk kemanapun harus ada birokrasinya kayak gitu. Terus juga secara hierarki seperti itu uh, aspek berbagai aspek masyarakat desa dan perkotaan. Terus di sini ada maksud dari struktur sosial. Struktur sosial adalah skema penempatan nilai-nilai sosial budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan demi kepentingan masing-masing bagian
untuk jangka waktu yang relatif lama. Terdapat teori pelapisan sosial sebagai berikut. Ada teori fungsialis yang ini fungsialis dulu ya. Di sini masuk ke ciri-ciri struktur sosial. Di sini ada bersifat abstrak, terus ada terdapat dimensi vertikal atau horizontal. Terus yang ketiga tuh ada sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat. Terus juga merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat. Struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah. Dan penjelasan dari atas dulu yang bersifat abstrak. Di sini artinya tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Struktur sosial di sini merupakan hierarki kedudukan dari tingkatan yang tertinggi sampai yang terendah. Terus yang kedua itu terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Struktur sosial dimensi vertikal adalah hierarki status sosial dengan segala peranannya sehingga menjadi satu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari struktur status yang tertinggi hingga struktur status yang terendah. Terus yang keempat sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat. Artinya proses sosial yang terjadi dalam satu struktur sosial termasuk cepat lambatnya proses itu sendiri sangat dipengaruhi oleh bagaimana bentuk struktur sosialnya. Terus yang kelima merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat. Artinya struktur sosial yang dimiliki satu masyarakat berfungsi untuk mengatur berbagai bentuk hubungan antar individu di dalam masyarakat tersebut. Terus yang terakhir, struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah. Struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian, yaitu dalam struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan, serta dalam setiap perubahan dan perkembangan termasuk terdapat tahap perhentian stabilitas keteraturan dan integrasi sosial yang berkesinambungan sebelum terancam proses ketidakpuasan dalam bentuk masyarakat. Tuh. Di sini terus ada elemen dasarnya. Elemen dasarnya itu ada peran sosial merupakan seperangkat harapan terhadap seseorang yang menempati sesuatu posisi atau status sosial tertentu. Peran merupakan komponen penting dalam struktur sosial karena peran memberikan sumbangan pada stabilitas masyarakat dengan cara memampukan tindakan-tindakan mereka sendiri. Terus ada kelompok. Kelompok merupakan sejumlah orang yang memiliki norma-norma nilai dan harapan yang sama, serta secara sadar dan teratur saling berinteraksi. Kelompok memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam struktur sosial masyarakat karena sebagian besar interaksi sosial kita berlangsung dalam kelompok dan dipengaruhi oleh norma-norma dan sanksi yang ada dalam sekelompok. Terus masuk ke lembaga, merupakan pola terorganisasi dari kepercayaan dan perilaku yang dipusatkan pada kebutuhan sosial mendasar. Lembaga atau institusi dibentuk untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.